warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kinanti Rizkia Humaira sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Di sini, saya akan memberikan argumen-argumen terkait mosi yang telah diberikan, yaitu penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta, bukan pada hasil nilai ataupun tes akademik. Dari mosi yang telah diberikan, saya dapat mengambil 3 poin penting dari mosi ini. Yang pertama, penerimaan mahasiswa baru. Sebagaimana diketahui bahwa penerimaan mahasiswa baru merupakan proses seleksi perguruan tinggi negeri secara terpadu dan yang biasanya dilakukan secara serentak. Yang kedua, tes talenta atau tes yang mengacu pada potensi calon seseorang mengenai bakat yang telah dimilikinya. Dan yang terakhir, tes akademik atau tes yang ditujukan kepada seseorang untuk mencapai potensi secara intelektual. Di sini, saya sebagai tim pemerintah menyatakan bahwa saya sangat setuju dengan mosi ini karena beberapa alasan. Yang pertama, setiap orang atau individu memiliki bakat dan talenta yang berbeda-beda dan yang dapat menunjang kesuksesan mereka. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena dalam konteks ini, kecerdasan intelektual tidaklah menunjukkan masa depan dan kesuksesan seseorang. Mari kita coba ngambil contoh. Coba bayangkan saja, ada seseorang siswa yang hanya mengandalkan kecerdasan intelektualnya. Namun, dia tidak dapat berorganisasi, bermasyarakat, dan bersosialisasi dengan orang luar. Maka, mahasiswa tersebut akan menjadi pribadi yang pasif. Oleh sebab itu, di sini, kecerdasan intelektual sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Karena yang sangat dibutuhkan dalam kesuksesan dan masa depan adalah skill dalam melakukan kecerdasannya. Mari kita ambil contoh yang kedua. Misalnya, ada dosen dari perguruan tinggi. Dosen ini memiliki kecerdasan intelektual yang sangat tinggi, namun dia tidak memiliki skill dalam penyampaian materi kepada mahasiswa-mahasiswanya. Nah, lalu bagaimana mahasiswanya dapat paham dengan apa yang akan dia sampaikan? Maka dalam konteks ini, kita bisa katakan bahwa dia gagal dalam mengajari mahasiswa-mahasiswanya. Lalu, dari data yang saya dapat ambil, pada tahun 2020, menurut CNN Indonesia, jumlah pengangguran di Indonesia pada bulan Februari tahun 2021 mencapai 8,75 juta orang. Yang dibandingkan pada tahun sebelumnya, maka pengangguran di Indonesia ini telah meningkat sebanyak 1,48%. Ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka membuat beberapa perusahaan terpaksa mem-PHK beberapa karyawan-karyawannya karena telah bangkrut. Nah, kembali ke mosi ini. Jika karyawan-karyawan yang telah di-PHK tersebut tidak memiliki skill dalam berdagang, berkarya, maupun berseni, maka dia tidak akan dapat untuk bertahan hidup. Maka di sini saya dapat mengatakan bahwa sebenarnya kecerdasan intelektual yang diikuti oleh skill dalam kecerdasannya merupakan hal yang terpenting. Bukan saja kecerdasan intelektualnya saja yang dibutuhkan, namun skill dalam mempraktikkan kecerdasannya lah yang sangat penting dalam konteks ini. Sekali lagi saya dari tim pemerintah menyatakan bahwa saya sangat menyetujui dengan mosi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Sekian dari saya dari pembicara dari tim pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.